Tabedi ada kala gitu tentunya di podcast Kopi Mertua. Sebelum kita memulai podcastnya, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Oke? Sebelum kita masuk, kita intro dulu. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas satu kasus. Sebetulnya kejadiannya ini di bulan Oktober, mungkin juga sudah berseliweran di beranda sosial media kalian, yaitu kasus pemukulan seorang karyawan atau karyawati di salah satu toko roti di Cakung, Jakarta Timur ya. Oke. Jadi di mana kasus ini lagi ramai ya karena diangkat kembali oleh John LBF ya, salah satu penggiat sosial media atau yang memiliki perusahaan buatan PT itu dia mengangkat kembali kasus ini ke media di up lagi ya, apalagi John LBF ini sekarang lagi deket sama penguasa, jadi dia bisa menggunakan powernya dia untuk mengangkat kasus ini. Oke, jadi kasus ini berawal dari seorang anak pemilik toko roti di Cakung ya. Dia menyuruh karyawannya ini, karyawan orang tuanya tentunya ya. Jadi dia memesan makanan online, terus dia minta dianterin ke kamarnya. Tetapi seorang karyawan ini sudah sering diperlakukan tidak baik oleh seorang oknum anak penjual toko roti ini. Jadi dia menolak ya. Jadi sebetulnya sebagai karyawan itu jika memang tidak sesuai job desk ya berhak untuk menolak jika memang itu bukan pekerjaan utamanya. Ya, jadi sekali lagi saya di sini berani melakukan speak up ya karena banyak oknum anak bos, ya mungkin kalian juga pernah mengalami, kalian mungkin atau kalian kerja di satu bos, di mana bosnya itu memiliki mungkin keluarga, anak mungkin, orang tua mungkin, saudara mungkin, ya kan? Jika datang di tempat atau outlet penjualannya itu pasti suka seenaknya sendiri, ya. Karena saya pribadi juga pernah mengalami seperti itu. Ya, tetapi tidak sempat dilakukan kekerasan seperti kasus yang lagi ramai saat ini. Oke, jadi sekarang ini merupakan alarm buat bos-bos ya yang suka bermain tangan atau mungkin berkata-kata kasar kepada karyawannya, harap berhati-hati. Ya, karena sekarang itu the power of netizen itu bisa membuat kalian dikuliti satu persatu. Jadi hargai karyawannya jika karyawan kalian juga mau menghargai kalian. Oke, jadi jangan pernah merasa punya kuasa karena punya usaha, ya. Tidak semudah itu. Jadi kalian butuh kami butuh kalian. Ya, jadi harus ada timbal balik, harus ada sinkronisasi antara karyawan dan seorang bos. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi di mana kasus ini lagi rame ya karena berhasil diangkat oleh John LBF. Terus tersangkanya ini seorang anak bos toko roti, ya saya sebut saja oknum ya, oknum anak salah satu toko roti yang ada di Cakung. Saya juga tidak mau menyebutkan mereknya, kalian bisa cek sendiri di Google. Ya, jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan tindakan abang-abang gemuk ini ya, karena memang badannya gemuk, ya mungkin namanya anak bos ya, jadi kelihatannya gemuk. Ini gemuknya sudah tidak terlalu sehat. Setelah diselidiki, setelah di-up lagi, dia berhasil ditangkap ya di daerah Jawa Barat karena dia dituduh mau melarikan diri atau menghindari kasus yang sudah ramai di media sosial ini. Ya, bayangkan kasus ini sampai dibahas di DPR ya. Kasus pemukulan seorang karyawati ini sampai masuk di ranah DPR. Wow, luar biasa sekali power John LBF
bisa membawa kasus ini masuk ke dalam ranah anggota dewan yang terhormat. Oke, berarti kasus ini bisa menjadi alarm sekali lagi buat para pemilik usaha atau mungkin yang punya karyawan yang tidak memperlakukan baik karyawannya. Harap berhati-hati memperlakukan karyawan. Sekali lagi, hargai karyawan kalian jika kalian mau dihargai. Ya, belum tentu kalian punya kuasa, punya duit, bisa seenaknya sendiri. Tidak semudah itu, Kodong. Iya, karena ini manusia, itu memiliki pikiran dan hati. Jadi kalau itu disinggung ya pasti namanya manusia biasa pasti akan tersinggung, apalagi kalau sampai dihukum. Jadi kasus ini lagi ramai ya, kalian bisa cek di media sosial manapun atau mungkin kalian cari kasusnya, yaitu kasus pemukulan anak bos toko roti di Cakung. Ini terjadi sebetulnya di bulan Oktober ya, 2 bulan yang lalu, cuman lagi rame-ramenya saat ini karena banyak sekali yang membahas. Oke. Jadi mungkin juga jadi berkah buat mbaknya yang memang tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah dipanggil yang maha kuasa. Jadi ini merupakan piatu. Dan sekarang dipekerjakan di kantor John LBF. Dan tadi saya dapat kabar saat saya menonton videonya di akun Instagram John LBF, teleponan sama Baba Alun atau Yusuf Hamka. Jadi dia bilang mbaknya ini mau dikasih gaji pertama full di bulan Desember ini dan akan dikuliahkan oleh John LBF. Jadi banyak sekali yang bersimpati termasuk saya. Semoga mbaknya bisa memanfaatkan situasi ini ke arah yang lebih baik, bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Jadikan kasus ini sebagai pengalaman. Dan mas-mas yang memukul mbak-mbaknya atau karyawannya semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak memandang status sosialnya. Oke, hukum harus ditegakkan, hukum harus tetap adil buat semua kalangan. Ya, besar harapan kami sebagai masyarakat kecil, hukum ini selalu berpihak kepada orang-orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang memiliki cuan. Ya, karena banyak sekali kejadian punya duit, hukum bisa diatur. Oke, sekali lagi, semoga kasus ini mendapatkan jalan terbaik. Yang bersalah harus ditetapkan bersalah. Yang menjadi korban bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk podcast kali ini. Sekali lagi, para bos yang memiliki karyawan, hati-hati memperlakukan karyawannya. Jangan sampai melakukan kesalahan atau tindak-tindakan yang bisa merugikan kalian. Karena tidak selamanya orang di atas. Hargai karyawan kalian jika kalian juga mau dihargai. Siapapun kalian, ya, bos-bos, ya kami juga butuh kerjaan, tapi kalian juga butuh pekerja. Oke, jadi harus saling sinkronisasi agar usaha tetap berjalan dan para pekerja bisa mencari rezeki untuk keluarganya. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa. Jika podcast ini bermanfaat, silahkan bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komentar, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Oke, saya akhiri podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Tabe di.